Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentukanlah dimensi besaran-besaran di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, mari yuk kita jawab soalnya. Oke, untuk soal nomor 1 yaitu V teman-teman. Nah, teman-teman ini adalah V kecil teman-teman ya. Kalau V besar itu kayak gini. Nah, ini disebut volume. Namun yang kita bahas adalah V kecil. Oke? Nah, V kecil sama dengan rumusnya itu adalah S per T. Nah, atau juga bisa kayak gini, X per T. Oke. Di mana X itu adalah jarak. Oke. Bisa juga S itu adalah jarak. Dengan satuannya adalah meter. Bisa X jarak gitu. Lanjut, T adalah waktu, satuannya apa? Sekon. Lanjut, V adalah kelajuan. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Teman-teman, V adalah kelajuan. Nah, kalau untuk V kecepatan, nanti itu ada pada soal nomor 2 teman-teman yang ini. Ini dia. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman, kelajuan rumusnya itu adalah jarak per waktu. Oke. Dari rumus kita jabarkan dalam satuan. Ini rumus ya. Rumus atau persamaan. Oke. V sama dengan S itu adalah jarak, satuannya apa teman-teman? Meter. T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, inilah yang disebut satuan. Nah, dalam menentukan dimensi, satuan wajib dalam bentuk perkalian semua teman-teman ya. Ini kita lihat di sini, ini ada per, artinya ada pembagian. Kita ubah dalam bentuk perkalian. V sama dengan meter kali sekon. Kenapa kali sekon? Karena di bawahnya kan ada sekon ya. Kita ubah dalam bentuk perkalian. Pernya dihilangkan dalam bentuk perkalian. Yang artinya sekon awalnya pangkat 1 positif. Sekon pangkat 1 adalah sekon. A pangkat 1 adalah A. 7 pangkat 1 adalah 7. Kayak gitu ya. Jadi bilangan dipangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekon pangkat 1 adalah sekon. Awalnya dalam bentuk per, posisinya di bawah ya, dalam bentuk pembagian. Maka kita ubah dalam bentuk perkalian sehingga pangkatnya menjadi tanda negatif 1. Lanjut teman-teman, kalau kayak gini kan sudah enak ya teman-teman ya. Kita mainkan saja. Ya. Dalam apa? Dalam dimensi. Seperti kayak gitu. Oke. V sama dengan dimensinya meter ya. M itu adalah meter ya, bukan massa. Karena ini adalah satuan. Dimensinya meter apa? L. Besar kurung siku. Oke. Kurung siku T besar kurung siku tutup ya. Dipangkatkan -1. Teman-teman, kenapa kita gunakan kurung siku? Karena kurung siku memisahkan tiap kata, teman-teman ya. Meter itu miliknya jarak. Nah, kurung siku. Sekon itu miliknya waktu, kurung siku, kayak gitu. Oke, inilah dimensinya teman-teman. Jangan teman-teman tulis kayak gini teman-teman ya. L titik T pangkat -1. Kalau penulisan kayak gini kurang tepat teman-teman. Yang paling tepat, yang paling benar adalah di sebelah kiri, gitu. Nah, inilah dimensi kelajuan. Oke, kelajuan itu membahas mengenai jarak yang ditempuh, berapa jarak yang kamu tempuh disebut kelajuan. Contoh kayak gini teman-teman. Teman-teman dari titik A, teman-teman ke titik B, jaraknya adalah 10. Kemudian titik B, kembali lagi ke titik A. Oke, ada kembali lagi ya. Awalnya ke sana. Habis ini kembali lagi ke titik A. Berarti jaraknya 10 meter. Totalnya berapa teman-teman? Sama dengan 10 meter. Tambah 10 meter sama dengan 20 meter. Ini tambah ya. Oke. Nah, itu disebut jarak. Nah, proses ini adalah disebut kelajuan teman-teman ya. Membahas total secara keseluruhan yang ditempuh. Itu disebut kelajuan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2.
2. V tanda arah panah, artinya ini dibaca sebagai vektor kecepatan. Nah, vektor kecepatan. Oke, bukan vektor kelajuan. Kalau vektor kelajuan itu tidak ada teman-teman ya. Yang mau lihat tentang arah, ada nilai dan ada arah, itu adalah kecepatan. Kalau kelajuan tidak melihat arah. Kelajuan itu hanya berfokus kepada nilai saja, kayak gitu. Seperti gitu teman-teman. Jadi rumusnya seperti apa teman-teman ya? Sama dengan delta S per delta T. Delta ya, ini dibaca delta. Artinya perubahan. Inilah rumusnya. Rumus. Di mana kecepatan vektor atau vektor kecepatan sama dengan, nah ini dibaca kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Lanjut, delta S artinya adalah perpindahan. Oke, biasanya rumusnya itu kayak gini teman-teman. S akhir kurang S awal. Nah, satuannya adalah meter. Sama aja teman-teman ya. Delta T adalah perubahan waktu. Satuannya apa? Sekon. Nah, kalau kayak gini kan sudah gampang teman-teman ya. Kita mainkan aja ke dalam satuan, yaitu V. Oke, vektor kecepatan sama dengan meter per sekon. Oke, kita ubah dalam bentuk perkalian. Ingat ya, dalam dimensi nggak boleh ada namanya satuan dalam bentuk per, harus semua dalam bentuk perkalian. Meter kali sekon, pangkat minus 1. Kenapa pangkat minus 1? Karena di awal adalah pangkat 1. Ingat konsepnya seperti ini teman-teman ya. Konsepnya seperti ini gitu. Mainkan dalam bentuk dimensi. Vektor kecepatan sama dengan dimensinya meter apa? L. Dimensinya sekon apa? T besar pangkat minus 1. Oke, ini satuan. Kalau ini dimensi. Seperti itu teman-teman. 3. A. A itu rumusnya apa? V per T. Di mana A adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon saja. T adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Nah, teman-teman, pasti teman-teman kan bertanya-tanya, apa perbedaannya percepatan dan kecepatan. Nah, di sini saya misalkan nih, dari titik A ke titik B, misalkan kayak gitu. Jaraknya ini berapa ya? Kita katakan jaraknya adalah 10 meter. Nah, waktunya adalah 5 sekon. Kecepatannya berapa? Yaitu V sama dengan S per T ya. V sama dengan S-nya adalah 10 meter, T-nya adalah 5 sekon. 10 bagi 5 adalah 2 meter per sekon. Jadi artinya kecepatan itu seberapa besar benda dari titik A ke titik B berpindah. Sedangkan percepatan artinya seberapa besar benda itu bergerak dari titik A ke titik B, mengalami perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Misalkan dari titik ini kecepatannya meningkat menjadi 5 meter per sekon. Dari titik sini kecepatannya meningkat menjadi 10 meter per sekon karena ingin mencapai titik tertentu. Nah, perubahan kecepatan itu yang disebut percepatan. Oke, sudah paham ya teman-teman ya, artinya kecepatan dan percepatan. Nah, kita lanjut ke dimensi kayak gitu. Ini kan rumus teman-teman, rumus. Nah, atau persamaan. A sama dengan satuannya kecepatan apa? Meter per sekon.
Satuannya waktu sekon. A sama dengan, ini kan per ya. Ingat teman-teman konsep. Kita selesaikan dulu yang di atas. Di atas sini. Nah, di sini kan ada namanya per ya. Ada satuan yang ada pernya. Ini satuan. Oke. Meter kali sekon. Awalnya per, hilangkan dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya menjadi negatif 1 per sekon. Kayak gitu. A sama dengan meter kali sekon pangkat minus 1 kali sekon lagi. Nah, ini kan awalnya per ya, dibentukkan perkalian, awalnya pangkatnya 1 positif, maka negatif 1. Nah, A sama dengan meter kali sekon. Oke. Perkalian berpangkat sekon kali sekon, maka pangkatnya menjadi penjumlahan. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini teman-teman. Minus 1 ditambah minus 1, kayak gitu. A sama dengan meter kali sekon, minus 1 tambah minus 1 sama dengan minus 2. Seperti gitu teman-teman ya. Nah, ini kan sudah satuan dalam bentuk perkalian ya. Mainkan aja dalam bentuk dimensi kayak gitu. Dimensinya meter yaitu L besar, dimensinya waktu yaitu T besar. Namun teman-teman lihat di sini ada berpangkat negatif 2. Sudah selesai. Jawaban nomor 3 sudah selesai kan teman-teman. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya. Inilah dimensinya. Dimensinya masih kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Nah, soal nomor 4 mana ya? Oh ya, F ya. Soal nomor 4 yaitu F. F memiliki persamaan atau memiliki rumus yaitu massa dikali percepatan, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton, maka N adalah Newton, atau kilogram meter per sekon kuadrat. Artinya penjabaran dari Newton adalah ini, kayak gitu. A sama dengan percepatan, itu besaran percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Oke. Kita mainkan dalam bentuk satuan. F sama dengan satuannya massa yaitu kilogram. Satuannya percepatan meter per sekon kuadrat. Ingat, jangan samakan M itu adalah meter ya. Ini rumus. Oke. Rumus bukan satuan. Kalau ini adalah satuan berarti M kepanjangan satuannya apa? Yaitu meter kayak gitu. Oke. Lanjut. F sama dengan, teman-teman ini kan ada bentuk per ya. Ya, kita ubah aja dalam bentuk perkalian. Meter kali sekon pangkat minus 2. Awalnya per, kita paksakan naik, maka pangkatnya berubah menjadi negatif 2. Satuan dalam bentuk perkalian. Mainkan dalam bentuk dimensi. Dimensinya kilogram, yaitu M besar. Dimensinya meter, yaitu L besar. Dimensinya sekon, yaitu T besar. Dipangkatkan min 2. Oke, selesai. Gitu aja teman-teman, gampang kan? Soal nomor 5 yaitu FG ya. Soal nomor 5 yaitu FG. FG itu apa? Rumusnya massa dikali percepatan, di mana ya FG itu adalah gaya berat. Kenapa dikatakan gaya berat? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Satuannya sama teman-teman ya, Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Lanjut, M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, biasanya itu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Seperti gitu teman-teman ya. Ini kan rumus teman-teman ya. Nah, jadi kita masukkan dalam bentuk satuan.
Fg sama dengan satuannya M itu apa? Kilogram ya. Satuannya percepatan gravitasi bumi adalah meter per sekon kuadrat. Kenapa tidak masukkan angka? Karena 9,8 ini adalah bilangan bukan satuan, 10 adalah bilangan bukan satuan, sehingga kita tidak masukkan dalam angkanya ke sini ya. Ini membahas mengenai dimensi. Dimensi itu hanya pengoperasian menggunakan satuan bukan angka, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, Fg sama dengan kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 2. Nah, lanjut teman-teman, untuk dimensinya Fg silakan teman-teman coba ya. Oke, silakan teman-teman coba. Kalau sudah dapat jawabannya, boleh teman-teman komentar ya pada video ini ya. Nanti saya akan melihat atau memeriksa jawaban dari teman-teman. Oke, lanjut untuk soal nomor berapa ya ini? Nomor 6. Nah, EP. Nah, nomor 6 yaitu EP sama dengan rumusnya adalah massa dikali gravitasi dikali H ketinggian, di mana P adalah energi, E adalah energi, P adalah potensial. Potensial tuh membahas mengenai energi pada ketinggian gitu. Satuannya joule ya, J adalah joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. M adalah massa. Ingat ya, M itu adalah rumus, bukan M itu adalah meter ya. Jadi M rumus itu adalah massa, kilogram. Lanjut, G adalah percepatan gravitasi bumi. Oke, 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian. Satuannya adalah meter. Oke, misalkan nih teman-teman punya benda dari atas nih jatuh ke bawah, ini kan tanah. Ya. Jatuh ke sini. Di sini ada massa, ada ketinggian, ada gravitasi bumi ya. Gravitasi bumi yang menarik benda itu sehingga jatuh ke tanah seperti gitu. Itulah disebut energi potensial. Oke teman-teman. Nah, ini kan rumus, jadi kita masuk dalam bentuk satuan. EP sama dengan satuannya massa, kilogram, satuannya percepatan gravitasi bumi, meter per sekon kuadrat. Ingat, kita tidak membahas mengenai angka ya. Satuannya H adalah meter ya. Kita ubah dalam bentuk perkalian semuanya ya. Kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 2 kali meter. EP sama dengan kilogram kali meter. Pangkatnya menjadi penjumlahan, yaitu 1 positif ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekon pangkat minus 2. Nah, kita mainkan dalam bentuk dimensi. Dimensinya kilogram apa? Yang besar. Dimensinya meter adalah L besar pangkat 2. Dimensinya waktu adalah T besar pangkat minus 2. Nah, seperti kayak gitu teman-teman. Inilah dimensinya energi potensial. Nah, soal nomor 7 yaitu W. Oke, soal nomor 7, W sama dengan F dikali S ya. Dimana W adalah usaha, satuannya adalah joule, atau J atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Oke, atau N ya, atau kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, S itu adalah perpindahan
satuannya apa? Meter. Oke, seperti itu. W sama dengan satuannya gaya, kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kali satuannya perpindahan, yaitu meter. Lanjut teman-teman, yaitu kilogram kali meter kali sekon pangkat minus 2. Karena awalnya per dihilangkan, maka jadilah perkalian, sehingga pangkatnya berubah menjadi negatif, berlawanan kedudukan kan. Lanjut, meter. Nah, W sama dengan kilogram kali meter, meter kuadrat. Kenapa 1 ditambah 1? Maka menjadi 2 gitu. Sekon pangkat negatif 2. Kalau kayak gini teman-teman, contoh lagi. Meter kali meter pangkat 2 itu sama dengan meter pangkat 1 tambah 2 sama dengan meter pangkat 3. Seperti gitu. Ada lagi, meter pangkat minus 2 kali meter pangkat 6. Nah, seperti gimana teman-teman? Yaitu meter pangkat minus 2 ditambah 6 sama dengan meter pangkat 4. Seperti kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. W sama dengan, nah teman-teman, ini kan satuannya semua sudah dalam bentuk perkalian teman-teman ya. Mainkan aja dalam bentuk dimensi, yaitu besar. Dimensinya meter adalah L besar, satuannya adalah pangkat 2. Dimensinya sekon adalah T besar pangkat minus 2. Oke teman-teman, sudah selesai. Inilah dimensinya. Nah teman-teman, untuk video pembelajaran pada kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan teman-teman komentari pada video ini. Nah teman-teman, saya menunggu jawaban dari soal ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman jawab dan tolong lampirkan jawabannya pada kolom komentar. Saya menunggunya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.